Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini dengan judul Sembahlah Sang Pencipta. Sembahlah Sang Pencipta. Ayat inti kita hari ini Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tugas menyembah Allah didasarkan atas fakta bahwa Ia adalah Khalik, pencipta, dan bahwa semua makhluk yang lain diciptakan olehnya. Dan di mana saja di dalam Alkitab, tuntutan untuk menghormati dan menyembahnya di atas Allah-Allah bangsa-bangsa kafir dinyatakan. Di sana dikutip bukti kuasa penciptaannya. Dalam Wahyu 14, manusia disuruh untuk menyembah Khalik, dan nubuatan itu menunjukkan suatu golongan yang sebagai akibat dari pekabaran rangkap 3, memelihara perintah-perintah Allah. Salah satu perintah itu menunjuk langsung kepada Allah sebagai pencipta atau Khalik. Perintah keempat menyatakan, tetapi hari ketujuh adalah sabat Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 10 dan 11. Mengenai hari sabat, lebih jauh Tuhan berkata bahwa itu adalah menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yehezkel 20 ayat 20. Pentingnya hari Sabat sebagai peringatan penciptaan adalah bahwa itu terus mengingatkan alasan yang benar mengapa Allah patut disembah. Sebab Dia adalah Khalik, pencipta, dan kita adalah makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu,
hari Sabat menjadi dasar dari penyembahan ilahi. Karena pemeliharaan hari Sabat mengajarkan kebenaran agung ini, yaitu ciptaan dan penciptanya, dalam cara yang paling berkesan, dan tidak ada lembaga atau institusi lain yang melakukan ini. Dasar yang benar menyembah atau penyembahan ilahi bukan hanya hari ketujuh saja, tetapi dalam semua penyembahan yang ditemukan dalam perbedaan yang jelas antara Khalik, pencipta, dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Fakta besar ini tidak pernah usang, ketinggalan zaman, dan tidak boleh dilupakan. Dalam buku Andrews G.N. History of the Sabbath pasal 27 adalah untuk menjaga agar kebenaran itu tetap berada dalam pikiran manusia, sehingga Allah menetapkan hari Sabat itu di Taman Eden. Dan selama fakta bahwa Ia adalah pencipta kita yang menjadi alasan mengapa kita menyembah Dia, selama itu pula hari Sabat itu akan terus menjadi tanda dan peringatannya. Sekiranya hari Sabat itu dipelihara secara universal, pikiran dan kasih sayang manusia akan dituntun kepada Khalik, pencipta, sebagai tujuan penghormatan dan penyembahan, dan tidak akan pernah ada penyembahan berhala, ateis, atau orang kafir. Pemeliharaan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seterusnya, bahwa pekabaran yang memerintahkan manusia menyembah Allah dan menuruti perintah-perintahnya, terutama memanggil mereka untuk memelihara perintah atau hukum keempat. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 457 dan 458. Saudaraku, jelas sekali renungan kita di hari ini bahwa menyucikan Sabat atau berhenti atau pelihara hari Sabat adalah menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada Allah yang lain. Tetapi ingat saudara, di pihak yang lain atau di sisi lain, setan juga ingin menyebutkan dia itu adalah Allah. Dia pernah berkata kepada Yesus pada waktu dia menggoda Yesus, pada penggodaan yang ketiga dia katakan, jika engkau, ya ini semua saya punya. Dia menunjukkan kota Yerusalem, atau dia menunjukkan alam semesta ini. Setan katakan, ini semua saya punya, jika engkau menyembah kepada saya, aku akan memberikan kepadamu. Jadi di hadapan anak Allah itu, setan mengakui bahwa dunia ini dia punya. Maka saudara-saudara, setan harus menciptakan Sabat untuk menyatakan dia adalah pencipta alam semesta. Dan Sabat ini adalah Sabat tandingan. Oleh karena dia adalah menyatakan diri juga sebagai Allah, Allah tandingan. Maka kalau setan adalah Allah tandingan, kita sebut Allah yang palsu, maka dia juga akan menjadikan di dunia ini Sabat yang palsu. Maka saudara, menyucikan Sabat bukan cuma hanya sekedar kita berhenti, karena itu kata firman Tuhan. Tetapi ingat, menyucikan hari Sabat adalah menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, identitasnya adalah pencipta langit dan bumi. Pertanyaan untuk kita adalah, Allah mana yang saudara sembah? Allah yang kita sembah, Allah mana yang saudara sembah, bergantung pada hari apa saudara beribadah. Ingat sekali lagi, setan menciptakan Sabat tandingan di dunia ini. Saudara boleh lihat, ada hari orang bilang, oh ini kita juga berhenti pada hari ini, kita beristirahat, kita sudah kerja 6 hari, kita beristirahat hari ini. Tapi saudara, hari yang Tuhan tentukan untuk beristirahat tidak hanya sekedar beristirahat, tetapi hari yang dimana kita datang untuk menyembah Allah. Maka kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, karena Sabat adalah identitas terkait dengan pencipta langit dan bumi itu. Panggilan untuk kita, berapa banyak yang mau pelihara hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, bukan hari yang lain. Karena ingat, di sisi lain setan sementara buat Sabat palsunya di atas dunia ini. Jangan-jangan hari di mana kita beribadah adalah Sabat tandingan, dan itu adalah Sabat palsu yang setan buat. Kalau kita bisa menurut Allah, Allah katakan pelihara hari Sabat hari ketujuh, kenapa kita mau berupaya untuk mengganti hari Sabat
hari ketujuh dengan hari Sabat yang lain. Mungkin ada yang beralasan bahwa itu pada peristiwa-peristiwa tertentu yang terkait mungkin dengan kebangkitan Kristus misalnya. Tetapi apakah kita tidak lebih menurut pada Allah? Kita lebih memilih untuk menurut pada pikiran-pikiran manusia? Karena Yesus sendiri tidak pernah menyatakan kalimatnya di dalam setiap ayat Alkitab. Hari yang saya bangkit ini adalah diciptakan untuk hari beribadah. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini adalah doa kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan dalam semua aktivitas kami. Ampunilah segala dosa-dosa, kekurangan-kekurangan kami, supaya kami selalu layak. Roh Kudus bekerja di hati kami untuk menjadikan kami adalah anak-anak Tuhan yang setia. Semua problema hidup kami hadapi, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.